Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, saya Bella sama Selvina. Saya mahasiswa. Kebetulan di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang ASI inklusif dan menyusui. Ya. Nah, sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu ASI? Tidak tahu. Tidak tahu. ASI itu adalah air susu Ibu ya. ASI itu mengandung berbagai macam nutrisi Ibu. Nah, sini saya akan menjelaskannya ya sedikit. Nah, mengandung macam nutrisi seperti vitamin, mineral, zat besi, protein, zat antibodi yang kesemuanya sudah dalam kadar dan tingkat yang seimbang. Nah, ASI bagi bayi mudah dicerna dalam sistem pencernaan bayi. Nah sebelumnya ASI pertamanya. Nah, ketika ibu menyusui untuk pertama kali, ASI pertamanya itu dinamai dengan kolostrum Ibu. Nah, antibodi dalam kolostrum bermanfaat untuk melindungi terhadap infeksi dan alergi. Nah, sel darah putih untuk melindungi terhadap infeksi. Pencahar bermanfaat untuk membersihkan mekonium, membantu mencegah bayi kuning atau ikterus. Faktor-faktor pertumbuhan membantu usus berkembang lebih sempurna, mencegah alergi dan keadaan tidak tahan. Kemudian vitamin A untuk mengurangi keparahan infeksi dan mencegah penyakit mata. Nah, terus Ibu kan di payudara Ibu itu ada bulatan-bulatan kecil ya. Nah, seperti ini Ibu ya, bulatan-bulatan kecil ini. Nah, bulatan-bulatan kecil ini yang di sekitar putih Ibu itu namanya Montgomery glands. Nah, itu bulatan-bulatan kecil yang menonjol di area areola ini Ibu. Nah, ketika bayi baru lahir, ASI pesan spesifik yaitu ketika bayi baru lahir, ASI yang diproduksi begitu melimpah. Nah, hal ini menyesuaikan dengan ukuran lambung bayi yang masih berukuran seperti buah ceri. Ibu tahu buah ceri? Iya. Kecil ya Bu? Iya, kecil. Nah, termasuk ketika cuaca sedang panas, Montgomery ini akan memberikan info pada saluran ASI untuk memproduksi formil lebih banyak untuk melegakan haus bayi. Begitu juga sebaliknya. Untuk yang selanjutnya, Ibu sudah mempersiapkan apa saja untuk menyusui nantinya ketika setelah melahirkan? Belum mempersiapkan apa-apa. Di sini saya akan jelaskan ya Ibu ya. Yang pertama itu harus ada persiapan psikologis. Ya, persiapan psikologis itu yaitu tanamkan dalam hati untuk siap menyusui bayi nantinya. Jadi Ibu harus sudah punya niatan untuk bisa menyusui ketika bayi lahir. Kemudian baca buku dan artikel tentang menyusui atau ikuti kelas menyusui pra persalinan. Apakah Ibu sering searching di Google, cari artikel? Iya, artikel. Iya, itu lebih bagus ya untuk menambah wawasan. Kemudian hubungi konselor menyusui untuk belajar ilmu menyusui secara optimal. Kemudian mulai membicarakan rencana menyusui dengan suami dan keluarga satu rumah nantinya sehingga menyamakan presepsi. Menyamakan video, woi, aduh. Adege. Sehingga menyamakan persepsi tentang ilmu menyusui. Nah, kemudian tuh menyiapkan peralatan menyusui seperti bra menyusui, apron menyusui, bantal menyusui, pipet, cup feeder, termasuk alat pompa menyusui. Apakah sudah siap Ibu? Sebagian sih Bu. Sebagian ya, tapi nanti dilengkapi lagi ya Ibu ya. Kemudian mulai menyiapkan baju menyusui yang memudahkan nantinya proses menyusui. Biasanya yang ada kancingnya, jadi gampang dibukanya Ibu. Nah, yang selanjutnya belajar dan praktik bisa diperoleh di kelas menyusui atau mendatangi konselor menyusui tentang. Yang pertama ada hypnobreath feeding, inisiasi menyusui dini, posisi dan perlekatan,
kemudian posisi menyusui, manajemen perah ASI, dan manajemen penyimpanan ASI. Manajemen penyimpanan ASI. Nah, salah satu kunci utama keberhasilan menyusui adalah rasa percaya diri dan niat ibu untuk menyusui bayinya. Jadi kalau ibu percaya diri, jadi ibu berhasil menyusuinya, jadi keluar air di susunya itu ya ibu ya. Hal ini dapat meningkatkan produksi hormon prolaktin dan oksitosin tuh. Nah, jika ibu stres dan berpikiran negatif, maka kerja hormon oksitosin akan terlambat. Untuk mengatasinya bisa dibantu dengan melakukan terapi hypnobreastfeeding. Nah, hypnobreastfeeding yaitu upaya alami menanamkan niat ke dalam pikiran bawah sadar untuk menghasilkan ASI yang cukup untuk kepentingan bayi. Nah, relaksasi hypnobreastfeeding akan mampu menghadirkan perasaan santai, nyaman, dan tenang selama menyusui sehingga sistem laktasi dalam tubuh akan berjalan jauh sempurna sehingga proses menyusui menjadi penuh arti dan menyenangkan baik bagi ibu maupun bayi. Jadi kalau ibunya stres, ASINya pun tidak akan keluar. Jadi usahakan kalau ibu mau menyusui, ibunya dalam keadaan tenang, jangan stres ya ibu ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya IMD. Ibu tahu IMD? Itu ya. Iya, IMD itu adalah inisiasi menyusui dini, yaitu proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 jam pertama setelah hari. Jadi ketika si bayinya lahir, jadi nggak langsung tali pusatnya dipotong, tapi ditempelkan dulu ke dada ibu. Nanti si bayinya itu nyari putingnya sendiri, ya, nyari dengan nalurinya, nanti pasti ketemu ibu kayak gitu. Nah, ada IMD itu juga ada beberapa manfaat nih. Yang pertama, kalau bagi ibunya, nah, sentuhan dan hisapan payudara ibu mendorong keluarnya oksitosin yang menyebabkan kontraksi uterus, membantu keluarnya plasenta dan mencegah pendarahan. Terus menstimulasi hormon lain yang menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman sehingga ASI keluar dengan lancar. Nah, terus yang selanjutnya membuat ibu semakin percaya diri untuk memberikan ASI sehingga ibu merasa tidak perlu untuk memberikan makanan atau minuman lainnya kepada bayi. Nah, untuk bayi sendiri, manfaat untuk bayinya bersentuhan dengan ibu memberikan kehangatan, ketenangan sehingga napas dan denyut jantung bayi menjadi teratur. Kemudian memperoleh kolostrum yang mengandung antibodi dan merupakan imunisasi pertama sehingga dapat membuat daya tahan tubuh bayi menjadi lebih baik. Kemudian memberikan rangsangan ke otak ibu untuk memproduksi ASI lebih cepat. Sentuhan dan rangsangan isapan bayi akan membantu rangsangan hormon produksi ASI. Praktik menyusui. Adapun ini praktik menyusuinya ya ibu ya. Jadi, nah sebelumnya ciri-ciri bayi efektif menyusui, yang pertama, bayi tampak tenang. Kedua, badan bayi menempel pada perut ibu. Yang ketiga, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Yang keempat, mulut bayi terbuka lebar. Yang kelima, dagu bayi menempel pada payudara ibu. Yang keenam, bagian areola masuk ke dalam mulut bayi dan areola bagian bawah lebih banyak yang masuk. Kepala agak menengadah. Yang kedelapan, bayi tampak kuat menghisap kuat dengan irama perlahan. Dan 9, puting susu tidak nyeri. Jadi seperti ini ibu. Nah, dipegang ya ibu ya bayinya dengan satu tangan. Nah, si perutnya itu berhadapan, nempel sama perut ibu. Kemudian, nah nanti sedikit menengadah. Nah, nanti ketika dibuka si payudaranya, jadi ditempelin dulu ke dagu ya ibu ya. Jadi si
Yang masuk itu semuanya, Oh, iya. bukan putingnya aja, tapi semuanya. Saya kalau misalnya putingnya aja, nanti bisa lecet. Seperti itu. Apakah ibu paham? Paham insya Allah. Nah, terus ada juga posisi-posisi menyusui untuk bayi. Yang pertama, bisa dengan cara menimang seperti itu. Terus dengan menyilang. Kalau menimang kan seperti ini. Kalau menyilang itu kayak gitu ibu, seperti itu. Terus ada nanti ya sambil berbaring, kemudian posisi mengempit, dan posisi semi duduk sambil nyender ya. Apakah ibu paham sampai sini? Kemudian pemberian ASI secara eksklusif, yaitu bayi hanya apakah ibu tahu aksi eksklusif itu apa? Nggak tahu. Nah, ASI eksklusif itu dimana ketika bayi baru lahir diberikan ASI ibu dari usia 0 sampai 6 bulan tanpa ada makanan tambahan seperti itu. Nah, dampak yang ditimbulkan jika bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif yaitu pertama, bayi akan memiliki resiko kematian karena diare. Kemudian, bayi yang diberikan susu formula lebih sering mengalami diare dibandingkan bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, tingkat kematian bayi berkurang pada bayi yang diberikan ASI. Yang keempat, bayi yang tidak memperoleh zat kekebalan tubuh dan tidak mendapatkan makanan yang bergizi tinggi serta berkualitas dapat menyebabkan bayi mudah mengalami sakit dan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasannya terhambat. Yang kelima, ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif beresiko mengalami retensi berat badan postpartum, artinya berat badan ibu yang menyusui eksklusif akan turun. Capek juga ya. Nah, untuk menjaga keberlangsungan menyusui hingga 6 bulan tentunya tidak sederhana ibu. Ibu perlu mengetahui bagaimana cara menjaga volume ASI tetap terjaga dan menghindari masalah menyusui yang mungkin timbul. Nih, ini ada cara-caranya ya ibu ya. Yang pertama, rutin menggosokkan payudara 2-3 jam sekali, baik secara menyusu langsung ataupun perah jika berjauhan dengan bayi. Nah, yang kedua, menyusui payudara di satu payudara hingga terasa kosong dan bayi kenyang. Lanjutkan dengan perah payudara yang tidak disusukan, simpan ASI di kulkas. Nah, kemudian jika ibu berjauhan dengan bayi, baik bekerja atau bepergian atau waktu untuk mengosokkan payudara sesuai seperti biasa bayi menyusui per 2-3 jam memerah ASI. Gitu. Nah, di sini ada tanda bayi cukup ASI. Bayi cukup tidaknya asupan ASI dapat dilihat dari 1. Kenaikan berat badan bayi per bulan. Nah, biasanya 0-3 bulan itu naiknya 750-900 gram. Sedangkan bayi usia 3 bulan sampai 6 bulan itu kenaikannya 500-600 gram. Usia 6 bulan sampai 9 bulan itu 300-400 gram, dan usia 9 bulan sampai 12 bulan itu 200-300 gram. Nah, yang selanjutnya, payudara terasa kosong setelah menyusui, buang air kecil 4-6 kali per hari dan BAB-nya, dan bayi aktif dan tidak rewel, tidak tampak lapar, jadi anteng ya ibu ya. Nah, yang kedua, memerah ASI diperlukan oleh semua ibu menyusui, baik untuk meningkatkan ASI ataupun menjaga volume ASI, baik ibu bekerja di luar rumah ataupun ibu bekerja di rumah. Memerah untuk menjaga asupan ASI cukup dengan melakukan perah pada sesi menyusui payudara yang tidak disusukan kurang lebih 10 menit, sama dengan durasi bayi menyusui. Nah, di sini tuh ada
masalah-masalah menyusui. Nah, di sini juga ada masalah menyusui ya Ibu. Yang pertama itu ada puting lecet. Nah, puting lecet ini terjadi biasanya pada awal-awal Ibu menyusui karena posisi dan perlekatan yang keliru. Karena dengan posisinya yang salah, yang maksudnya bukan salah, kurang benar, itu bisa membuat pucing. Ganoi. Jadi karena posisinya yang kurang benar ya Ibu, sehingga puting susu Ibu itu akan lecet. Nah, yang kedua itu payudara bengkak. Itu diakibatkan pengosongan payudara yang tidak optimal. Jadi si asinya yang belum kosong gitu. Jadi nggak dikeluarin semuanya Ibu. Nah, itu cara menanggulanginya itu lakukan kompres hangat, kemudian perah sedikit, lalu susukan dengan posisi dan perletakan yang benar. Yang ketiga, ASI sedikit atau banyak tidak akan diketahui secara pasti. Indikator yang tepat adalah tanda bayi kecukupan ASI dilihat dari kenaikan berat badan bayi, frekuensi menyusui, dan buang air kecil, buang air besar, serta bayi aktif dan tidak rewel. Nah, yang keempat, yang terakhir, oversupply ASI atau aliran ASI deras dapat mengakibatkan bayi tersedak dan tidak nyaman menyusui sehingga rewel dan gelisah. Ini terjadi karena volume ASI yang banyak, posisikan bayi lebih tinggi daripada payudara sehingga ibu bisa lebih mengendalikan proses menyusui seperti itu. Nah, apakah ibu mengerti sampai sini? Insya Allah mengerti. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak. Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah.